Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesia Tamarani. Saya dari kelas PS6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai tes prestasi ujian akhir semester pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah konstruksi alat tes. Baik, selanjutnya di presentasi sebelumnya sudah saya menjelaskan mengenai responden dan slide yang seterusnya, tetapi pada kesempatan kali ini akan saya bacakan atau saya bahas secara sekilas. Baik, kita langsung masuk pada responden. Secara sekilas, ini di kelas 1, tingkat kelas 1 di semester genap dengan usia 6-7 tahun. Next. Taksonomi Bloom-nya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Ada menghafal surat-surat pendek, pilihan dalam Al-Quran, mengenal 2 kalimat syahadat. Next. Memahami tata cara berwudu, membiasakan perilaku terpuji, dan selanjutnya mengenai identifikasi alat ukur dan tujuan pengukuran. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa fungsinya ini sumatif karena untuk penilaian nilai akhir dalam program pembelajaran di kelas 1 SD. Kawasan ukurnya ini seluruh materi dan tingkat kesukaran tesnya ini mengacu pada norma. Tujuan pengukuran ini ya untuk mengukur prestasi siswa dalam penentuan nilai akhir semester. Selanjutnya, mengenai tabel penguraian isi komponen, sama halnya dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai standar kompetensi. Berkaitan dengan standar kompetensi, di sini ada uraian isi komponen menghafal Quran Surah Al-Asr, menghafal Quran Al-Kausar, memahami arti dari 2 kalimat syahadat, menghafal 2 kalimat syahadat, memahami tata cara dalam berwudu. Next. Mempraktekkan urutan cara dalam berwudu dengan benar, memahami perilaku rajin, memahami perilaku tolong-menolong, memahami perilaku hormat terhadap orang tua, memahami adab makan dan minum. Total bobotnya bisa dilihat di tabel sebelahnya. Mungkin kita langsung masuk pada tabel spesifikasi atau tabel blueprint yang berdasarkan komponen uraian isi yang sudah saya jelaskan di tabel penguraian isi sebelumnya. Di sini menghafal Quran Surah Al-Asr ini merupakan taksonomi Bloom dari knowledge dengan total bobot 10%, menghafal Quran Surah Al-Kausar taksonominya next. Memahami arti dari 2 kalimat syahadat, ini comprehension 7,5%. Menghafal 2 kalimat syahadat, ini knowledge dengan total bobot 7,5%. Memahami tata cara dalam berwudu, ini comprehension dengan total bobot 10%. Mempraktekkan urutan cara dalam berwudu dengan benar, ini mengenai application dengan total bobot 10%. Selanjutnya memahami perilaku rajin, yaitu comprehension dengan total bobot 7,5%. Memahami perilaku tolong-menolong dengan total bobot 10% dalam taksonomi Bloom yang comprehension. Selanjutnya, mengenai memahami adab makan dan minum, itu comprehensionnya dengan total bobot 7,5%, memahami perilaku hormat terhadap orang tua
taksonomi belumnya comprehension dengan total bobot 10%, memahami adab makan dan minum, taksonomi belumnya 7, taksonomi belumnya itu comprehension dengan total bobot 7,5%, sehingga didapatkan total bobot keseluruhan pada knowledge 37,5%, pada comprehension 52,5%, dan pada application itu 10%, dan ditotalkan seluruhnya menjadi 100%. Selanjutnya, mengenai kegunaan tes yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu untuk penentuan nilai akhir semester, pada ujian akhir semester, untuk mengukur nilai dan kompetensi siswa. Tipe item yang saya gunakan itu esai, dan durasi waktu pengerjaannya itu 120 menit. Selanjutnya, contoh item yang sudah saya buat itu ada 40 soal atau 40 item yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Selanjutnya, kita langsung masuk pada cara penilaiannya. Di sini di presentasi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai rumusnya ini di mana jumlah soal benar itu dibagi jumlah seluruh soal dikali 100. Jadi contohnya jumlah benar soalnya ada 36 soal, jumlah seluruh soal yang dibuat itu 40 soal, maka penyelesaiannya 36 dibagi 40 dikali 100, maka nilainya 90. Jadi hasil yang didapat adalah 90. Next. Nah, ini yang terakhir mengenai perancangan uji coba tes prestasi. Di sini tempat penelitian yang saya lakukan di Madrasah Ibtiyah. Maaf, ini ada kesalahan penulisan di Madrasah Ibtiyah di di Madrasah Ibtiyah Negeri 2 Palembang. Waktu penelitiannya itu masih menyesuaikan dengan jadwal yang tepat, dan cara uji cobanya menggunakan sampel teknik purposive sampling, di mana sampel ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, seperti pertimbangan tidak terjadinya bentrokan jadwal dengan ujian akhir semester pada kelas yang akan saya ujikan. Sampel yang akan diteskan ini mencakup seluruh jumlah murid di kelas tersebut. Jadi soal tesnya akan dibagikan kepada seluruh murid di kelas tersebut dan dikembalikan lagi sesuai dengan batasan waktu yang tersedia dan terisi semua. Baik dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.